Banjir bandang kembali menerjang Bener Meriah Aceh. Gelondongan kayu terbawa banjir di kawasan aliran Sungai Wihgile. Banjir terjadi usai hujan deras yang mengguyur Aceh. Banjir juga melanda Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga. Banjir luapan sungai ini membuat warga panik, terutama di Desa Aluweme, Kecamatan Bandar 2, Pidi Jaya Aceh. Butenang. Bahkan korban banjir terpaksa dievakuasi menggunakan tali seling baja untuk menyeberangi banjir luapan sungai. Gubernur Aceh pun memperpanjang status tanggap darurat selama 14 hari sampai 22 Januari 2026. Maka saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2026 selama 14 hari ke depan terhitung sejak tanggal 9 sampai dengan 22 Januari 2026. Banjir terbesar di tempat JRU. Luar biasa. Sementara itu, banjir susulan juga merendam 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur. Banjir tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga akses jalan antar desa serta sejumlah fasilitas umum. Banjir juga berdampak pada aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat di masa pemulihan pasca bencana akhir November 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, rencananya makan bergizi gratis tak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga akan diberikan untuk lansia. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa paparkan APBN 2025 tekor 695,1 triliun rupiah. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Maluku Utara. Halmahera Barat menjadi wilayah terdampak paling parah. 178 rumah di 3 kecamatan rusak. Ratusan rumah warga di 3 desa Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terendam banjir dengan ketinggian mencapai 3 meter. Hujan deras yang terjadi selama kurang lebih 16 jam sejak hari Selasa petang membuat air sungai meluap. Banjir menyebabkan 2 orang meninggal. Gubernur Maluku Utara, Shirley Coanda pun langsung menggelar rapat penanganan bencana. Desa Suasio, Halmahera Barat. Untuk Halmahera Utara tidak ada korban yang meninggal, tetapi jalur akses ke Loloda putus sehingga bahan makanannya dan logistiknya kita suplai menggunakan kapal Basarnas. Saat ini banjir sudah surut, namun warga masih mengungsi di sejumlah titik karena banyak rumah yang masih rusak. BPBD mencatat di Halmahera Barat 178 rumah di 3 kecamatan rusak. Banjir yang memutus akses ke sejumlah desa membuat distribusi bantuan terhambat. Kini bantuan disalurkan melalui jalur laut supaya bisa mencapai sejumlah desa terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mendorong percepatan pendataan rumah rusak pasca bencana Sumatera. Skema bantuan bagi rumah rusak ringan, sedang dan berat pun telah disiapkan.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sumatera Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pendataan rumah rusak pasca bencana. Pendataan yang cepat dan akurat menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak. Saya meminta kepada BNPB yang sudah tervalidasi ini untuk segera dibayarkan 15 juta untuk yang rusak ringan, 30 juta untuk yang rusak sedang. Nah, untuk yang rusak berat ini kalau dua ini saja sudah dibayarkan, kita harapkan mereka bisa kembali tidak di tenda, punya modal, punya uang untuk memperbaiki merenovasi rumahnya masing-masing. Nah, untuk yang rusak berat ini mereka punya dua opsi. Opsi pertama adalah disiapkan hunian sementara yang kemarin dibangun oleh Danantara, diantaranya sudah 600 yang di Aceh Tamiang. Totalnya sekitar 15.000 dari Danantara saja. Belum yang dari APBN dan juga ada yang gotong royong. Ya. Ada Pemirsa, Badan Gizi Nasional merelokasi dapur makan bergizi gratis yang bersebelahan dengan kandang babi di Sragen, Jawa Tengah. Sementara itu, pengelola dapur MBG mengaku awalnya tidak mengetahui ada kandang babi di dekat dapur mereka. Setelah menerjunkan tim investigasi, Badan Gizi Nasional memutuskan dapur makan bergizi gratis milik SPPG Banaran di Sragen, Jawa Tengah harus direlokasi. Pasalnya, dapur ini bersebelahan dengan peternakan babi. Awalnya, peternakan babi yang diminta untuk berpindah lokasi. Namun pemilik peternakan meminta uang kompensasi 1 miliar rupiah. Akhirnya, usai mediasi, diputuskan agar pengelola dapur MBG segera mencari lokasi baru. Pusat Jakarta, alhamdulillah sudah mediasi ini membuahkan hasil. Kedua belah pihak yang sifatnya adalah nyaman, aman kedua belah pihak. Hasilnya, maka daripada itu dengan situasi kita tidak perlu menilai jelek dan buruknya yang lain-lain, SPPG harus relokasi di Kecamatan Sambung Macan, Sragen. Sementara itu, pengelola dapur MBG meminta maaf. Mereka mengaku awalnya tidak mengetahui ada kandang babi di sebelah dapur mereka. Ini kita diprioritaskan untuk membangun yang baru sesuai dengan spek BGM. Jadi untuk urusan kami dengan Mas Angga, tadi sudah alhamdulillah kita sudah dapat tangan, kita minta maaf dan semuanya juga sudah klarifikasi, sudah jelas. Jadi tadi Pak Doni menyampaikan kita akan dispesialkan untuk mencari titik baru dan tetap sama, prosedur sama, kita dikasih waktu 45 hari setelah kita verifikasi bangun. Pemerintah meminta agar pembangunan dapur MBG lebih memperhatikan syarat dan peraturan yang berlaku demi memastikan keamanan, kehigienisan, dan kehalalan makanan serta menjaga situasi kondusif di masyarakat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemerintah mulai memperluas program makan bergizi gratis. Kali ini sasarannya bukan hanya anak sekolah, tapi juga warga lanjut usia atau lansia. Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberi perhatian lebih kepada warga lanjut usia atau lansia. Mensos Saifullah Yusuf menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pemberian makanan bergizi gratis atau MBG untuk lansia terlantar dan juga penyandang disabilitas. Menurut Mensos, saat ini terdapat lebih dari 100.000 lansia terlantar berusia di atas 75 tahun yang menjadi target program. Tidak hanya sekedar makanan, pemerintah juga akan menyiapkan konsep caregiver atau pendamping. Caregiver nantinya akan dilatih untuk merawat lansia, terutama yang tinggal sendiri dan tidak memiliki keluarga. Namun untuk saat ini program caregiver atau pendampingan masih dalam tahap persiapan dan pelatihan. Sementara program makan bergizi gratis akan didahulukan dengan pemberian makanan sebanyak 2 kali sehari.
Mensos menjelaskan MBG Lansia merupakan transformasi dari program permakanan yang sebelumnya dikelola kelompok masyarakat. Selain itu, pemerintah menegaskan program ini bukan hanya sekedar memberi makan, tetapi upaya menghadirkan negara untuk warga paling rentan. Tim Liputan iNews melaporkan. Petani di Karawang, Jawa Barat mengaku mendapat berkah dalam kegiatan panen raya dan pencapaian swasembada pangan yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Swasembada pangan menjadi harapan baru bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas harga gabah. Petani dan warga di Karawang, Jawa Barat antusias mengikuti kegiatan panen raya nasional dan pencapaian swasembada pangan yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan ini, para petani menyampaikan aspirasi agar harga gabah meningkat untuk melindungi petani dari fluktuasi harga dan menyejahterakan mereka. Ya, yang pertama saya merasa gembira kedatangan orang RI 1 dan semoga harga padi stabil lah gitu, mahal gitu. Kita justru hari ini bagaimana ditarget oleh Kementerian Pertanian bahwa kita harus menaikkan efektivitas dari hasil para petani. Nah, tentunya yang tadinya IP 1 menjadi IP 2. IP 1 ini yang tadinya 1 tahun sekali menjadi 2 kali tanam. Terus IP 2 yang tadinya 2 kali tanam menjadi 3 kali tanamnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia telah mencapai swasembada pangan pada tahun 2025. Hal ini ditandai dengan tidak adanya impor beras dan tercapainya cadangan beras nasional sebesar 3 juta ton. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. APBN 2025 tekor 695,1 triliun rupiah. Apa dampaknya? Usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat.